Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan nama saya Denny Aryansa dengan NIM 1042137 dengan Parodi Hukum Ekonomi Syariah jurusan Syariah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum yaitu Bapak Z. Haryanto. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan kepada Bapak. Yang pertama, soalnya menjelaskan definisi sumber hukum dan macam sumber hukum dan contohnya. Menurut buku Pengantar Hukum Indonesia 2019 karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Secara hukum, sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pertama, sumber hukum material adalah tempat atau asal mula dari mana hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individual, pendapat umum yang menentukan isi hukum. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan diyakini dalam bentuknya peraturan undang-undang. Karena bentuknya tersebut, maka sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga memperoleh kekuatan hukum. Soal yang kedua, jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, Ahmad dan Ali mengadakan sewa tanah. Tanah di sini adalah objek hukum. Biasanya objek hukum itu adalah benda atau zat dan yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat oleh subjek hukum. Objek hukum pada umumnya adalah benda atau manusia. 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir, bahkan belum dilahirkan. Hak juga bagian dari fitrah yang dimiliki seseorang. Profesor Dr. Notonegoro mengungkapkan pengertian hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hak harus untuk menerima suatu atau melakukan suatu hal harus diterima atau dilakukan. Contoh hak, setiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak menikah. Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang baik secara hukum atau moral yang harus dilakukan secara sadar dan tanggung jawab sehingga
bekal mendapatkan hak. Contoh, kewajiban mengikuti gotong royong, kewajiban mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum, menimbulkan akibat hukum, di mana dalam peristiwa tersebut harus ada objek dan objek hukum. Hubungannya hukum adalah hubungan antara dan subjek hukum atau lebih mengenal hak dan kewajiban di satu pihak dan berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara objek hukum dengan benda. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.